Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odi Berry guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin sebuah kartu grafis lagi, yaitu dari brand Furion Frostine ya. Arsitektur touring GeForce GTX 1650 GDDR5 guys. Jadi ini aku dapetin dari user upgrade yang kartu grafisnya ini juga belum lama pakai ya. Ya sudah 1 tahun lah lumayan ya. Tapi kartu grafis ini garansi 2 tahun dari AGS Indonesia dan masih jalan sampai April 2025 guys, seperti itu. Jadi untuk kartu Furion Frostine ini dia itu support untuk PCI Express Gen 3 tentunya ya, karena menggunakan VRAM GDDR5, dan tentunya untuk arsitektur touring ini sudah dibekali dengan banyak fitur ya, ada Nvidia G-Sync, C4 Experience, PSIC dan lain sebagainya. Pasti yang utama adalah adanya NVENC ya. Jadi kartu grafis ini sudah dibekali dengan encoder. Kenapa preferensi orang lebih memilih kartu grafis yang memiliki encoder, yaitu lebih memudahkan kinerja dari PC kalian, terutama tanpa membebani prosesor. Jadi dengan adanya kartu grafis itu tentunya akan lebih meringankan kinerja dari prosesor. Oke guys, kita akan langsung unboxing aja untuk kartu grafis ini. Kita lihat bagaimana kelengkapannya dan kita tes bagaimanakah performa dan kesehatannya guys. Let's go. Jadi kita akan langsung unboxing aja ini untuk kartu grafisnya. Furion Frostine GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 memori ya, Frost Edition. Mantap guys, Frost Edition jargonnya itu seolah-olah kartu grafis ini adem ya. Kita nanti akan buktiin guys seperti apakah performanya. Untuk fitur-fitur yang bisa dirasakan saat menggunakan kartu grafis ini semua ada di sini untuk logo-logonya. Oke, kita akan langsung unboxing aja ya. Kita buka ini box bagian luar, ini box bagian dalam yang hitam. Buka di sini untuk kelengkapannya. Pertama ada seperti manual ya, manual book, nih buku manual. Terus ini nota pembeliannya ini dari offline store ya, tapi via online juga di April 2023 guys. Jadi bakal expire di April 2025. Ini harganya juga masih mantap di 2,6 sekian ya. Ini untuk spons penutup bagian atas. Dan ini ada kartu garansi dari AGS Indonesia ya, Asia Global Solusindo, seperti itu. Dan ini masih ada juga, ada Molex tuh 6 pinnya masih ada, dan ini nggak kepake karena PSU zaman now itu sudah dilengkapi dengan colokan kartu grafis ya untuk PCI Express ya. Oke, ini ada spons bagian dalam dan ada anti static deck bawaan dari kartu grafis. Oke, kita singkirkan terlebih dahulu dan kita lihat untuk kartu grafisnya guys. Jadi ini berwarna putih ya, dominan warna putih, dual fan, kemudian heatsink berwarna chrome sirip ya, model sirip, PCI Express 16 kali Gen 3 ya, 3.0 tentunya. Kemudian mantap jiwa ini untuk di bagian atas kartu ini super duper hemat daya, sudah solid kapasitor juga ya. Heatsinknya juga lumayan compact ini. Di sini bagian house-nya terlihat ada butuh 6 pin power ya di bagian sini. Oke, mantap. Terus di bagian display guys, di bagian display di sini dilengkapi dengan display port dan HDMI port serta DVI port, serta untuk partnya juga kinyis guys, kinyis long. Mulus. Oke, kita lihat di bagian bawah ya, di baliknya Fluffy Branny Just Gandos Kinsong juga guys. Segel dari distributornya juga masih utuh ya, segel AGS masih utuh. Dan ini untuk spesifikasi unitnya PL GTX 1650 4GD5, serial numbernya 00024 ya. Mantap jiwa, Just Gandos guys. Oke, kita akan langsung coba untuk tes kartu grafisnya bagaimanakah performanya guys. Kita langsung menuju ke PC guys, let's go. Furion Frostine White ya, dual fan GTX 1650. Ini pin powernya berada di bagian bawah ya, 6 pin power. Segel pabrikan masih utuh, segel distributor resmi AGS Indonesia April 2025 ya, dan TDP di 140-an buat TDP. Display port dan HDMI sudah terpasang dengan baik dan memberikan tampilan yang baik juga di layar di sini. Bawah HDMI, atas DisplayPort ya. Suhunya adem stabil di 33 derajat Celcius, 33-34. Wattnya di 12 sampai 20, 165 Hz ya. Oke, jadi ini suhu di 34-33 derajat Celcius ya, suhu terendah stabil. Mantap jiwa. Just
Nice. Kemudian buat TDP 20-an, 21. Kita buka dulu untuk 3D Mark. MSI Afterburner ini udah terreload ya dengan baik. Kita buka GPU Z. Jadi kipas muter di 50% RPM ya secara performance. Untuk clock speednya juga stabil. Di sini core voltage-nya di 0,656 volt. Idle-nya di 0,75 tertingginya ya. Kita langsung look up aja guys untuk kartu grafisnya. Coba aku pasin dulu layarnya. Jadi kalau kita look up di website nih akan tampil yang seri OEM dari Nvidia ya. Seri OEM-nya bisa kita jadikan acuan juga. Dan kita akan komparasi di sini arsitektur Turing untuk seri OEM ini 4700 juta transistor, kemudian teknologi 12 nm. DirectX 12_1 ya, udah 12, GDDR5 Samsung 4GB 128 bit, sudah bisa pakai driver terbaru ya, driver versionnya WHQL, Windows Hardware Quality Labs. Kemudian untuk clock speed, theoretical performance, board design yaitu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di website dan GPU set ya. Setelah kalau ukurannya ini di sini tentunya akan berbeda karena ini menggunakan seri OEM tapi kurang lebih yang mendekati ya. TDP 75 watt, suggested power supply 250 watt dan ini memerlukan 6 pin power ya. Yang istimewa kartu grafis ini memiliki encoder Gen 5 yang bisa dipakai untuk streaming, edit, render dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan gaming custom juga bisa tanpa harus membebani prosesor ya. Oke, kita langsung jalanin benchmark aja. Kita bakal tes pakai Firestrike di 1080p. Kita langsung running guys. Jadi ini sembari screen recording, sembari aku jalanin benchmark, jadi bisa ketahuan untuk performa optimalnya dan skornya seperti apa nanti guys pencapaiannya. Kita akan lihat ya. Suhu masih terjaga di 34-35 derajat Celcius karena ini masih start untuk menjalankan benchmark. Dan voltase normal core voltage di 0,656 sampai 0,769 volt. Kipas muter di 50% RPM ya. Oke, Firestrike grafik test 1 start. Jadi untuk kartu grafis ini membutuhkan 6 pin power ya. Ada banyak kejadian juga orang yang nggak pasang 6 pin power pun sebenarnya kartu grafis masih bisa bekerja ya. Tapi tidak disarankan, kalaupun secara spesifikasi dia membutuhkan 6 pin power ya sebaiknya dipasang supaya performanya lebih maksimal dan optimal guys. Oke, di sini average 38 fps, under 70 watt TDP, clocksnya di 1800-an, usage 98% ya. Dengan frame sudah dapat 1100, hampir 1200 frame ya. Anggap aja 1160 sekian frame guys. Lanjut ke grafik test 2. Grafik test 2 ini tentunya akan lebih smooth dari grafik test 1. Kita lihat. Oke, 41 derajat Celcius startnya dengan average sama di 35-34 fps, under 70 watt TDP, clock speednya juga di 1800-an dengan usage 97, 98 ya, kurang lebih usage dari chipset kartu grafisnya. Average 36 fps, realnya di 38, 40 kurang lebih ya, mulus ya. Untuk tampilan grafis yang disajikan di layar itu tanpa adanya patah-patah atau tanpa adanya stuttering, semua berjalan dengan mulus ya, karena ini udah arsitektur Turing, tentunya akan teknologinya lebih baru daripada yang Pascal ya. Pascal pun bagus ya, apalagi yang Turing seperti itu, lebih hemat daya. Oke, ini menggunakan prosesor CPU test, jadi kartu grafis akan idle ya, biasanya di 30% ke bawah, sisanya karena menggunakan prosesor ya. Oke, suhunya udah turun ke 42 derajat Celcius. Mantap. Lanjut ke tes terakhir, ini menggunakan combine test. Untuk seri GTX 1650 GDDR5 ini biasanya di 14-15 fps-an ya, kurang lebih saat menjalankan combine test guys. Oke, kita akan lihat. Startnya di 14 fps. Jadi kemungkinan besar akan menyentuh 15 fps ya. Atau 16 fps juga bisa.
Suhunya tadi sempat nyentuh 50 ya, 50 derajat Celcius, jadi itu suhu paling menggigil deh. 15 fps ya, menyentuh 15 fps. Mantap. Dan suhunya juga stabil banget, masih adem banget guys. Maksimal hanya 54 derajat Celcius, terendahnya 33, 32, skornya 7790. Clock speednya stabil di, ini bisa dibilang stabil 1800 sampai 200 MHz ya, karena ini seri GDDR5, jadi dia bisa tembus 2000 MHz. Kita akan coba validasi. Ini valid result ya, mantap. Better than 28% of all result ya, 28% of all result. Kemudian average temperature 50 derajat Celcius, menggigil parah guys. Kemudian untuk tes 1 kartu grafis ini achieve 50 derajat Celcius, tes 2 54, dan tes 3 50,75 derajat Celcius. Jadi suhunya bener-bener menggigil parah ini. Maksimal ya 54 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP-nya maksimal 68 watt TDP, terendah 11 sampai 16 watt TDP. Jadi untuk kartu grafis ini misalkan dipakai untuk kebutuhan produktivitas juga masih sangat oke ya, masih sangat mumpuni. Untuk gaming custom juga oke, garansinya masih sangat panjang, kondisi unitnya juga kinyis-kinyis. Kalau kalian mau nge-build PC berwarna putih, ya itu cocok banget ya guys ya untuk kartu grafisnya. Buat kalian yang butuh bisa mampir ke Lapak Odiberry, bisa cicet-cicet. Makasih banyak udah support, like, komen, follow sosial media Odiberry. Makasih banyak. Dan kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.